Kembali lagi di KP2IT Podcast Suara Detik Nusantara. Oke, assalamualaikum, selamat sore, Selamat abangku. sore, Mas Moji. Aduh, apa kabar nih bang? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Mungkin nanti Dinda ada sedikit mau tanya Baik. nih mengenai tentang keseharian abang. Biasanya tuh abang sehari-harinya tuh kesibukannya apa aja sih bang? Ya, selain mengurus rumah tangga sebagai kepala rumah tangga, yang kedua tiap hari menjalankan profesi sebagai seorang lawyer, Oh, abang lawyer juga. Ya, Siap. pengacara, yang kemudian ya tiap hari bergelut dengan persoalan hukum, terutama di ibu kota DKI Jakarta. Terus kesan-kesan yang paling enak nih menurut abang selama menjadi pengacara tuh sensasi yang paling enak banget itu Ya, apa sih? Ya, kalau bicara persoalan sensasi yang paling enak, harusnya pengacara itu sebagai ya, orang yang kemudian membela kepentingan para klien. Tentunya profesi pengacara itu bukan mudah. Artinya apa? Profesi pengacara itu adalah officio nobile. Kenapa dikatakan officio nobile? Karena perjuangan seorang pengacara itu adalah perjuangan mulia. Iya. Artinya bahwa dengan perjuangan seorang pengacara tentu membela kepentingan hukum klien. Oh, walaupun itu mau dia salah, mau jadi tersangka atau korban, tetap harus dibela. Bukan persoalan pada itu. Persoalannya adalah ketika orang datang dan kemudian mengeluh Iya. terhadap masalah hukum yang dihadapinya, seorang pengacara tidak boleh menolak. Artinya bisa saja menolak tapi dengan alasan-alasan yang rasional. Misalnya persoalan yang telah didatangkan itu kemudian apa sesuai atau tidak. Iya. Itu penolakannya pun harus punya dengan cara-cara yang elegan lah. Sehingga apa yang telah dibela oleh seorang pengacara tentu adalah berpijak pada profesi dan hak dan kewajiban sebagai seorang pengacara, yakni membela kepentingan hukum klien. Baik salah atau tidak, itu adalah Tetap harus dibela juga. tetap harus bela. Karena membela kepentingan klien itu adalah hal yang utama, kewajiban yang utama yang harus dijalankan oleh seorang pengacara. Penentuan salah atau tidak itu adalah bukan kewenangan kita. Kita hanya ikhtiar hukum, mendampingi dan kemudian memberikan advice hukum kepada yang bersangkutan. Dan keputusan salah atau tidak itu adalah urusan pengadilan. Ketika pengadilan memutuskan dia bersalah, berarti bersalah. Ketika pengadilan memutuskan dia benar, berarti dia yang benar. Tapi kan biasanya kalau udah di pengadilan ada perbandingan juga tuh bang. Misalkan kayak Perbandingan apa itu? terpidana terkena hukuman 8 tahun. Nah itu nanti bisa dikurangin gak sih? Jadi mekanisme di dalam persidangan di pengadilan tentu kan merujuk dengan berbagai persoalan. Nah kita ambil contoh kasus pembunuhan kali ya? Iya, itu dalam urusan pidana misalnya. Pidana. Berarti kita sebagai seorang pengacara yang tentunya membela seorang terdakwa, harus membuat satu narasi hukum yang betul-betul membela kepentingan hukum yang bersangkutan. Nanti kan kita berhadapan dengan para jaksa, para hakim yang punya legal opinion dan kemudian punya analisa hukum juga yang kuat terhadap persoalan yang dihadapi oleh klien kita sebagai seorang terdakwa di dalam proses persidangan. Itu dalam hukum pidana, ya kan. Beda lagi dengan kita berbicara dalam hukum perdata. Di dalam hukum perdata kita tidak berhadapan dengan para jaksa, kita berhadapan dengan para pihak. Misalnya penggugat, kita sebagai tergugat, atau dia tergugat, kita sebagai penggugat. Dalam ranah
perdata. Jadi Perdata, tidak berbicara contoh kasus hukum, perdata itu seperti apa tuh bang? tidak berbicara hukum sanksi-sanksi penjara di situ. Nah, kita berbicara dalam kerugian uang prestasi, kita berbicara dalam perbuatan melawan hukum yang tentunya agak-agak mengarah kepada pergantian kerugian yang dialami oleh klien kita misalnya. Seputaran-seputaran itu. Jadi profesi pengacara itu adalah profesi yang mulia. Betul, Saya ingin betul. menekankan bahwa itu adalah profesi yang mulia, option nobile. Kenapa dikatakan profesi mulia? Karena seorang pengacara tentu membela kepentingan-kepentingan hukum kliennya. Dia memberikan segala hak dan kewajibannya untuk membela kepentingan klien itu. Artinya bukan persoalan dibayar atau tidak, itu persoalan kedua. Tapi persoalan bagaimana membela kepentingan dan keadilan, ya, untuk diperjuangkan kepada seseorang. Makanya orang sering datang tuh bang ke Kopi Joni. Iya, sering datang di Kopi Joni, itu tempat kopinya Hotman Paris kan. Iya. Termasuk abang juga sering nongkrong di situ juga. Sebagai panutan kita juga. Iya. Terus sejauh ini nih bang, selain sensasi, pernah mengatasi masalah apa dan mengatasi masalah apa namanya? Terus orangnya tuh ada kalangan artis kah atau ada pernah mengalami? Kita menangani persoalan itu kan berbagai macam ragam kan persoalan di Jakarta. Iya. Apalagi orang udah datang ke kantor kita lalu kemudian dia pingin untuk konsultasi persoalan hukum yang dialami oleh yang bersangkutan. Tentunya sebagai seorang pengacara yang baik harus memberikan pengertian hukum, harus memberikan nasihat-nasihat hukum dan konsultasi hukum yang baik kepada yang bersangkutan. Nah, saya pernah menangani persoalan dalam segi pidana itu beberapa artis di Jakarta. Katakanlah sebagai contoh Angel Elga pernah. Oh iya, Angel Elga, iya. Terus yang kemarin yang baru viral juga tuh bang. Siapa namanya? Yang kemarin viral tuh. Iya, yang di Depok ya. Iya. Lupa sedikit. Tentunya bukan hanya untuk membela para artis-artis, tetapi membela kepentingan orang yang termarginalisasi oleh persoalan-persoalan hukum itu perlu dibantu dan dibela betul-betul. Jadi bukan kita seorang pengacara itu harus tenar dan kemudian berpose membela kepentingan hukum para artis aja, tetapi kita harus membela orang-orang yang membutuhkan keadilan. Orang-orang yang tidak mampu. Iya. Jadi istilahnya yang tidak mempunyai kekuatan finansial, tetapi ingin memperjuangkan kepentingan hukum, kepentingan keadilan dia, supaya haknya bisa tercapai dengan baik. Nah ini kan abang tadi bilangnya tuh pengacara tuh bukan belum tentu harus dibayar terus untuk membela. Nah apakah abang pernah nggak sukarela gitu? Saya banyak membela orang-orang yang lemah dan tentunya membutuhkan kepiawaian kita sebagai seorang pengacara. Saya pernah beberapa kasus. Itu adalah kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus besar juga di Jakarta. Hak keperdataan mereka juga secara kepentingan merebut tanah-tanah mereka, dan kemudian ada kepentingan-kepentingan yang banyak yang pernah saya bela. Jadi itu mereka datang dengan keluhan, keresahan, ya, yang kemudian dialami oleh yang bersangkutan dan meminta bantuan kita, ya tentunya kita bela. Walaupun mereka tidak punya kekuatan finansial, kita juga pernah saya bantu juga finansial kepada yang bersangkutan. Malah saya yang memberi. Iya. Saya memberikan tenaga saya, energi saya, hak dan kewajiban juga saya bela. Gitu. Mas Moji. Terus pengacara itu kan katanya mendapatkan perlindungan hukum ya, undang-undang. Terus sejauh ini abang pernah nggak nganangin kasus yang besar terus ada ancaman gitu, atau mungkin ada salah satu lawan yang nggak senang nih? Ya itu adalah hal yang biasa dalam dunia pengacaraan. Dunia pengacara itu kan berhadapan dengan berbanyak pihak. Ya. Ada yang pernah saling mengancam karena ancamannya juga untuk mendapatkan sesuatu ya. Misalnya ada tagihan